Kemudian Sujatmoko berpendapat mengenai alur mobilitas vertikal, bahwa alur mobilitas vertikal itu sangat tergantung oleh kaku atau luasnya struktur sosial yang ada di sekitar masyarakat. Seseorang itu akan memiliki bekal pendidikan yang tinggi serta hidup di kalangan yang menghargai sebuah profesionalisme, maka akan lebih mudah untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, tentunya sesuai keahlian yang dimiliki. Begitupun sebaliknya. Kemudian mobilitas sosial itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, itu pasti. Dan ya karena mobilitas sosial itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang mengaruhi, baik itu mendukung ataupun menghambat. Nah, adapun faktor-faktor tersebut diantaranya ada faktor struktur, faktor individu. Nah, faktor struktur ini faktor yang menentukan jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang harus diisi dan kemudahan untuk memperolehnya. Faktor ini meliputi struktur pekerjaan, faktor penunjang, dan penghambat itu sendiri. Kemudian faktor individu, yang termasuk dalam faktor ini yaitu perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas itu sendiri, dan faktor kemajuan. Nah, kedua faktor ini termasuk ke dalam faktor pendukung. Kemudian ada pertukaran informasi dan kesempatan kerja, di mana mereka saling menukar informasi dan rekomendasi menyangkut kesempatan kerja, sehingga menyulitkan bagi orang-orang luar serta diskriminasi terang-terangan terhadap kelompok ras maupun kelompok elit minoritas dan orang-orang dari kelas sosial rendah untuk melakukan mobilitas naik. Kemudian ada kemiskinan. Ya, hal ini tentunya sudah jelas dan bisa dirasakan sendiri bahwa kemiskinan itu dapat membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Misalnya ya, si Wira memutuskan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan orang tuanya tidak bisa membiayai. Nah, hal ini menyebabkan ia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, kedua hal tersebut yaitu pertukaran informasi dan kesempatan kerja, kemudian kemiskinan itu termasuk dalam faktor penghambat mobilitas sosial. Kemudian Piritim A. Sorokin itu berpendapat bahwa mobilitas sosial itu juga memiliki beberapa saluran. Di antaranya yaitu angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi ekonomi. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip umum mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini mengikuti prinsip-prinsip umum. Di antaranya, yang pertama, hampir tidak ada masyarakat yang sistem lapisannya itu mutlak tertutup. Jadi sama sekali tidak ada mobilitas vertikal. Maksudnya itu sebagai contoh masyarakat India dengan kastanya. Kan masyarakat India kan terkenal dengan kastanya ya. Ya meskipun mobilitas vertikalnya hampir tidak tampak, namun proses itu perubahan sosial tetap ada. Kemudian yang kedua, meskipun sistem status sosial itu terbuka, namun tidak mungkin mobilitas vertikal itu dilakukan dengan bebas. Jadi akan ada hambatan-hambatan. Dan yang ketiga, tidak ada mobilitas vertikal yang umum yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena mobilitas vertikal itu mobilitas vertikal setiap masyarakat itu berbeda-beda, atau setiap masyarakat itu memiliki ciri-ciri sendiri bagi mobilitas vertikalnya. Kemudian yang keempat, angka laju mobilitas sosial vertikal sebab faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan itu berbeda-beda. Kemudian pendidikan sebagai landasan bagi mobilitas sosial. Nah, pendidikan ini kan merupakan ikhtiar pembudayaan peradaban manusia, dan juga pendidikan itu merupakan sebuah sistem bimbingan yang berkesinambungan, berkelanjutan guna menumbuh kembangkan potensi manusia. Jadi oleh karena itu nilai universalnya itu dari pendidikan dapat dilihat dari orientasi pendidikan itu sendiri, yaitu sistem bimbingan dengan sasaran kemanusiaan manusia. Sama halnya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, itu dapat diyakini bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui pendidikan diyakini mempunyai keterikatan yang kuat dengan upaya memajukan kesejahteraan umum, di mana prosesnya dalam perspektif sosiologi itu dikenal dengan mobilitas sosial. Maka dari itu, secara konstitusional diamanatkan agar pemerintah membentuk suatu sistem yang dinamakan pendidikan sosial. Nah, dalam konteks Islam sendiri, hal ini bukan suatu kebetulan. Mengapa? Ya karena wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW itu berupa perintah untuk membaca. Dengan kejadian ini menjelaskan bahwa Islam lebih dahulu memerintahkan umatnya atau penganutnya agar menuntut ilmu sejak dalam buayan sampai yang lahat. Tentunya kejadian ini sebelum UNESCO mengintroduksi mengenai konsep belajar sepanjang hayat. Mengapa hal ini terjadi? Ya tentu saja hal ini tidak mengherankan bagi umat Islam sendiri.
Ya karena Islam sendiri itu telah menegaskan bahwa siapa yang ingin sukses di dunia itu ada ilmunya. Kemudian siapa yang ingin sukses di akhirat itu ada ilmunya. Begitu juga siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat itu ada ilmunya juga. Kemudian pendidikan Islam sebagai saluran gerak mobilitas sosial. Para sosiolog mencoba menjelaskan mengenai proses terjadinya mobilitas sosial yang diakibatkan oleh gerakan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Mengapa? Ya karena kebutuhan dalam masyarakat itu belum kompleks. Untuk itu kebutuhan keluarga itu pun dirasa sudah cukup. Dan di sisi lain kebutuhan sekolah itu masih belum muncul dan baru muncul ketika kebudayaan memasuki tahap kompleks. Dalam sejarah mencatat bahwa setiap pembaharu itu pasti menekankan akan pendidikan. Memang pendidikan itu tidak identik dengan sekolah. Namun jika melihat pengalaman masyarakat barat, lembaga pendidikan formal itu dengan sistem persekolahan merupakan lembaga utama yang berperan dalam mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan, dan menanamkan sikap modern guna proses pembangunan. Nah, sistem pendidikan sekolah di sini diharapkan banyak memberi sumbangan terhadap masyarakat. Berbicara sekolah berlabel Islam, sekolah sejatinya mampu mewarnai peserta didiknya dengan totalitas nilai-nilai keislaman, mulai dari individunya, sosial, dan seluruh umat Islam. Jadi dengan nilai Islam ini diharapkan dapat terbentuknya suatu masyarakat yang sanggup mengusung serta mempraktikkan apa saja nilai-nilai keislaman itu. Sehingga kehadiran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, itu tidak sebatas kata-kata, tetapi memang teraktualisasikan dalam kenyataan. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana agar proses dari hasil pendidikan mampu memberikan perubahan dalam masyarakat. Ada yang menyebutkan bahwa jawabannya itu rekonstruksi sosial dalam pendidikan. Mengapa harus rekonstruksi sosial dalam pendidikan dari salah satu jawabannya? Ya karena rekonstruksi pendidikan ini merupakan suatu teori yang menitikberatkan pada tugas pendidikan sebagai upaya pengembangan aspek individual serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bersikap proaktif serta antisipatif menghadapi masalah di masa depan. Nah, dalam merespon tantangan di atas, maka diperlukannya teori rekonstruksi sosial. Nah, ini yang berlandaskan tauhid. Hal ini tentunya dilandasi dengan beberapa argumen. Seperti masyarakat selalu membutuhkan perubahan melalui upaya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, perubahan sosial itu melibatkan rekonstruksi pendidikan maupun pemanfaatan pendidikan dalam rekonstruksi masyarakat. Kemudian yang ketiga, manusia adalah konstruktivis, bahkan konstruktivis sosial. Nah, kita telah rekonstruksi sosial itu berangkat dari bottom up yang dibangun dari grassroots dalam pluralisme serta dalam konteks mengejar keunggulan. Jadi, akan tampak bahwa pelaksanaan pendidikan itu lebih bersifat proaktif dan antisipatif. Dikatakan proaktif itu sebab berusaha mencari jawaban dan sekaligus memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi serta kondisi permasalahan yang terjadi. Kemudian dikatakan antisipatif itu disebabkan permasalahan yang terjadi akan dipecahkan menuju kepada perubahan yang lebih ideal. Kemudian tugas pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi cakap dan mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat, yang tentunya melalui amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sendiri sudah tertera dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 104 dan Quran surat Al-Hasyr ayat 59. Jika ingin lihat dia sendiri ya. Kemudian model pembelajaran berwawasan rekonstruksi sosial. Berlandaskan tauhid ini cocok untuk masyarakat memiliki problem sosial, budaya, politik, ekonomi, serta berkeinginan berubah, serta potensial untuk maju. Wacana pendidikannya mengembangkan pendekatan andragogis. Kemudian, menurut rekonstruksi ini, pendidikan itu bertujuan meningkatkan kepedulian dan kesadaran peserta didik akan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, di mana merupakan bagian kewajiban dan tanggung jawab orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, untuk mencapai tujuan-tujuan rekonstruksi atau tujuan di atas tadi, salah satu tokoh Muhaimin mengungkapkan bahwa peserta didik itu perlu adanya pembekalan kemampuan-kemampuan. Di antaranya yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Dan yang kedua, kemampuan mendeteksi masalah atau isu krusial yang berkembang dalam masyarakat. Kemudian kemampuan bagaimana strategi dan teknik berhubungan dengan masyarakat. Itu merupakan salah satu yang paling penting ya. Kemudian kemampuan bekerja kooperatif dan kolaboratif. Kemudian kemampuan menghargai yang lain atau saling menghargai sesama. Kemudian yang terakhir, kemampuan cara kerja guna untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta pengembangan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Nah, sedangkan kurikulumnya berpusat pada perhatian terhadap masalah-masalah sosial dan budaya yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya
berharap agar peserta didik itu dapat memecahkan masalah-masalah tersebut. Kemudian dalam evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi formatif dengan asumsi setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang lebih maju dan meningkat secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Pembelajaran berdasarkan konstruksi ini lebih menekankan pada belajar kelompok yang dinamis. Kemudian kooperatif, kolaboratif. Produk yang diharapkan yakni terciptanya mobilitas sosial yang terus-menerus. Hasilnya nanti meningkatnya tangga-tangga kehidupan sosial yang dinikmati oleh peserta didik dari jenjang stratifikasi sosial ke jenjang berikutnya. Jadi proses ini berkelanjutan ya, berlangsung secara dinamis, dialektis menuju masyarakat ideal menurut cita-cita Islam. Apa cita-cita Islam? Yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, dari penjelasan di atas ditangkap bahwa sebagai peserta didik itu dituntut agar dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat sekitar. Sebenarnya bukan hanya pendidik, bukan hanya peserta didik, melainkan seluruh masyarakat juga dituntut untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri tanpa adanya kekerasan kalau bisa. Karena tanpa kekerasan itu sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dan ini bisa menjadi konsekuensi untuk keduanya. Dan mengenai dampak sosial, dampak mobilitas sosial itu ya secara umum terdapat dua dampak, yakni positif dan negatif. Positifnya itu orang-orang kan berusaha untuk maju dikarenakan adanya kesempatan untuk pindah strata. Dan yang kedua, mobilitas sosial itu akan lebih mempercepat laju tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya sebagai contoh ya, negara Indonesia itu sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Kemudian dampak negatifnya itu ya terjadinya kelompok antar kelompok sosial, konflik antar kelas, konflik antar generasi, ya dan penyesuaian kembali. Nah, penyesuaian kembali ini itu bisa disebut sebagai akomodasi. Hal ini terjadi ketika dalam setiap konflik itu, khususnya bagi pihak-pihak yang berkonflik, ketika telah menyadari bahwa konflik itu banyak menimbulkan mudaratnya, banyak menimbulkan kerugian baik itu secara individu maupun kelompok, itu maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari adanya rasa toleransi dan saling menghargai. Dan ini yang disebut akomodasi. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.